2023, saya mahasiswa di Universitas Dian Nusantara dengan jurusan Teknik Informatika. Semester 7, saya di sini ingin mempresentasikan atau mereview suatu jurnal untuk referensi saya ke depannya untuk bikin penulisan jurnal-jurnal lainnya. Eh, untuk keperluan mata pelajaran karya ilmiah. Ya, pertama ini adalah jurnal yang saya bikin atau yang saya akan review. Di sini itu dia sudah masuk ke Sinta 5, lihat Sinta 5 dan dengan judul penerapan Smart Polberg Sistem Informasi Manajemen Aset Inventaris dan Stock of Name di Politeknik Negeri Bengkalis. Nah, di sini dapat dilihat untuk nomor satunya identifikasi isi abstrak dan jelaskan apa saja komponen yang dibahas seperti latar belakang, tujuan, metodologi, hasil dan kesimpulan. Untuk latar belakangnya di sini dijelaskan yaitu di sini ada Politeknik Negeri bla 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 Politeknik Negeri Bengkalis ada 8 jurusan dan 22 program studi dan 83 laboratorium. Saat ini, nah di sini tujuannya dan pada saat ini pencetakan stok ini masih masuknya ke dalam dan dicatat masih manual menggunakan aplikasi. Nah, ini masih masih latar belakang untuk pengenalan masalahnya. Nah, selanjutnya di sini udah masuk ke selanjutnya laboran. Ini laboran juga. Ini dia udah laboran nih laboran kepala laboratorium dan pemimpin tidak dapat memantau siapa saja yang meminjam laboratorium dan barang. Nah, di sini udah masuk ke eh, kayak masih latar belakang gitu. Nah, ini udah masuk ke masalahnya. Dia nggak ada pencatatan histori terkait peminjaman laboratorium ini ketemu masalah satu. Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem. Nah, ini hasilnya nih atau mungkin apa ya tujuannya nih maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim pengabdi menyarankan membuat dan menerapkan. Nah, ini juga masuk ke masalah ke tujuannya. Nah, untuk metodologinya dia masuk ke pembuatan smart toolboard Bengkalis menggunakan teknik lumbering barcode atau QR code berbasis web. Nah, untuk kesimpulannya dia aplikasi smart. Nah, paling ini untuk kesimpulannya mungkin kurang ya karena nggak ada kesimpulannya, tapi nggak ada hasil yang di apa ya hasilnya. Tapi ini ada hal yang diharapkan yaitu aplikasi Smart Workbook berharap mempermudah pengelolaan PBMN laboran, kepala laboran dan pemimpin dalam mengelola data. Nah, ini. Dan kalau misalnya ditanya apakah abstrak mencukup keseluruhan inti artikel, jelas mendapat tambahan. Menurut saya untuk abstrak ini udah lebih cukup ya, udah kurang lebih cukup karena dia di sini untuk cukup menjelaskan dari kayak latar belakangnya, tujuannya, metodologi, hasilnya. Metodologinya mungkin nggak terlalu lengkap di sini, tapi dia mungkin hasil sama apa pemecahan masalahnya atau masalah dan tujuannya itu disimpulkan di sini. Ya mungkin kurang metodologinya yang digapai sih. Paling metodologinya dia hanya menjelaskan aplikasi smart workbook mempermudah. Dia menjelaskan aplikasi smart workbook sistem informasi manajemen inventaris dan stock of name menggunakan teknik labeling QR code berbasis web. Nah, ini metodologinya. Ya ini doang sih. Tapi menurut saya ini cukup sih untuk abstrak karena udah mencakup semuanya. Nah, yang kedua itu jelaskan latar belakang artikel ya. Nah, sini latar belakang artikelnya cukup jelas ya. Dia ada beberapa paragraf, satu paragraf, dua, tiga, empat paragraf. Dan dia nih latar belakangnya masuknya di pendahuluan nih masuk semua nih untuk masalahnya dia sampai masalah dia kalau untuk jurnal ini. Jadi latar belakang plus masalah ini dijadiin satu dia. Jadi balik lagi untuk jurnal ini
Jelaskan isi dari latar belakang seperti masalah yang diangkat, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian. Oke. Nah, dari sini latar belakangnya itu udah ketahuan ya. Maksudnya kayak dia menjelaskan di mana studi kasus dijalankan. Eh, ini udah ngejelasin satu paragraf, ini ngejelasin full studi kasusnya, setiap barang politeknis, bahkan tanggung jawab. Nah, dia menjelaskan tanggung jawab, ada peran pengelolaan dan barang inventaris. Nah, di sini untuk tadi udah masalahnya. Nah, untuk masalah yang diangkat, tadi udah latar belakangnya. Ada masalah yang diangkat ini di sini ada bisa dilihat untuk paragraf ketiga. Politeknik Negeri Bengkalis masih melakukan pencatatan stok of name dan inventaris yang ada di Excel yang ada di dalam laboratorium dicatat secara manual menggunakan Microsoft Office Word dan Microsoft Excel. Nah, satu ya. Yang kedua tuh dia ada menurut. Nah, ini di sini dia masukin citasi atau artikelnya atau itunya. Nah, terus ini juga dimasukin lagi sama dia terus. Nah, tapi di sini ada kurangnya tuh dia ada spasi di sini yang harusnya pendataan mungkin tertipu atau mungkin spasi pendataan barang, pendataan yang masih manual. Nah, ini masalah kedua. Laboratorium terus terus ada satu lagi dia ada tiga laboratorium barang barang. Nah, untuk masalah ketiga tiga nih di sini selain itu pimpinan kepala laboratorium dan laboran tidak dapat memantau siapa saja yang meminjam laboratorium dan barang karena tidak ada pencatatan histori terkait peminjaman barang dan laboratorium. Nah, di sini masalah ketiga. Maka dari itu, nah di sini udah mulai masuk ke si solusinya. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah website yang mengatasi permasalahan tersebut. Nah, dia udah masukin citasi lagi. Itu, nah baru dia masukin judulnya itu sistem informasi barang yang menyimpan file. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, nah ini dia mengasih ke hasilnya. Dan ini dia udah masuk ke tujuannya. Makanya berdasarkan penelitian di atas, eh, program pengabdian masyarakat Politeknik Negeri Bengkalis membuat kesepakatan sebagai solusi, yaitu melakukan penerapan smart polbeng breng polbeng sistem informasi. Nah, teknik embreng BR code menurut lo. Nah, dia nih udah masukin lagi nih untuk apa namanya tinjauan pustakanya. Sistem laporan ini, nah dia udah ya, nah di sini dia menjelaskan lagi untuk secara eksplisitnya, secara gambarannya untuk masalahnya berdasarkan konsesi mitra, maka dapat teridentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi gitu. Mitra seperti stop name bla 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 dia ada ngejelasin. Nah, menurut saya kalau dari sini sih karena dia nggak ngejelasin kayak urgensi penelitiannya secara dimasukin ke babnya gitu kayak tinjauan pustaka gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kalau dibaca sih kurang lebih semuanya hampir masuk ya. Paling kayak dia nggak untuk urgensi penelitian ada, dia untuk tinjauan pustaka juga ada, tujuannya juga ada. Paling ada beberapa mungkin ada tipe sedikit paling ya ini sayang banget di sini pendataan. Tapi overall sih menurut saya untuk jawaban yang B yaitu bagaimana latar belakang ini membantu membaca memahami pentingnya penelitian, berikan komentar Anda. Menurut saya untuk penelitian untuk dari baca di bab satu dan bab 2-nya itu eh, pendahuluan dan masalah ya di mana dia kan untuk latar belakang tuh dia atau bab satunya tuh dia masuknya ke sini bab dua ini. Jadi menurut saya saya cukup kurang lebih mengerti sih untuk masalahnya. Selain ada tipe tipe itu ya, dia juga udah apa membuat
membuat apa mengikuti alur logisnya lah intinya kayak kondisi, masalah, terus dampak negatif gitu, solusi atau urgensinya. Itu solusinya dia masukin urgensi penelitiannya. Tuh, solusi atau tujuan lah intinya, tujuan penelitian gitu. Nah, untuk di tiga dia kok untuk di bab tiga komponen artikel. Jelaskan komponen yang ada di metodologi artikel tersebut. Sayangnya di sini dia metodologinya hanya menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan pengabdiannya doang. Jadi dia dia tuh metodologinya tuh dia digabung sama hasil pembahasan ini. Tapi untuk metodenya nih sayang banget karena dia nggak masukin metodologi atau dia cuman metode apa dia cuman masukin metodenya doang gitu. eh Dalam hal ini sih dia nggak terlalu menjelaskan secara apa menjelaskan detail desain aplikasi, desain penelitian gitu-gitunya sih. Paling untuk di sini kita balik lagi sebutkan dan jelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam metodologi seperti desain penelitian, alat yang digunakan, teknik pengumpulan dan metode analisis ya. Untuk alatnya tuh dia nggak menjelaskan. Pertama kita ya jabarin dulu satu-satu ya. Mungkin seperti desain penelitiannya dia cuman dia menjelaskan di sini ada tahap pelaksanaan doang. Di sini dia dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Oh, terdapat beberapa tahap yang harus dilaksanakan supaya penerapan sesuai dengan maksimal secara garis besar sini doang. Terus di sini kalau misalnya persiapan, analisis teknis jaringan, gitu, bla bla bla, pelaksanaan, bla bla bla, evaluasi mendamping mitra, monitoring dan evaluasi juga nggak dijelasin. Nah, tapi di sini dia dijelasin tentang kayak kalau alat dan bahan dia nggak menjelaskan sama sekali. Dia cuma menjelaskan karena kita bisa ngelihat dari webnya doang nih karena beasiswa pasti alatnya web dan laptop tapi dia nggak dijelasin secara detail si alatnya apa terus itunya alatnya apa yang digunakan tapi dia menjelaskan teknik pengumpulan datanya dia untuk teknik pengumpulan datanya dia menggunakan sini dijelasin bahwa pada tahap persiapan melakukan rapat koordinasi dan membahas terkait permasalahan mitra dan produk atau aplikasi yang akan dibahas. Kegiatan diskusi ini telah dilakukan oleh tim bersama dengan mitra selaku penanggung jawab tim serta membahas mengenai desain. Jadi dia observasi langsung gitu untuk metode pengumpulan datanya. Jadi dia observasi langsung, wawancara langsung, survei langsung gitu. Dan untuk metode analisnya itu eh, apa namanya metode analisnya aplikasi dia paling dia nggak akan ngejelasin sih paling dia cuma ngasih gambar kayak halaman login gini gitu doang dan dia cuma ngejelasin atau memberikan halaman-halaman loginnya doang sih Pak. Jadi cuman dia mengklaim kalau dia aplikasi ini udah cukup membantu itu saja sih. Dan apakah metodologi itu cukup jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian berikan pandangan Anda. Menurut saya metodologinya nih kurang cukup jelas ya. Pertama dia nggak sesuai dengan kaidah apa namanya penyusunan metodologi gitu. Dia nggak ngejelasin kayak alatnya yang digunakan apa. Dia juga teknik pengumpulannya juga nggak terlalu dijelasin. Dia cuma ngejelasin bahwa eh, pembahasan terkait permasalahan mitra nih dia melakukan kegiatan diskusi gitu atau observasi langsung. Itu doang sih paling sisanya paling untuk kayak desain penelitian atau mungkin atau mungkin model analisis dia nggak ngejelasin sama sekali sih udah dari sini untuk metode ini dan eh, yang nomor 4 sebutkan nama jurnal akredit
akreditasi Sinta dan tahun publikasi. Ya di sini bisa dapat dilihat untuk nama jurnalnya itu Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara JK, JPKMN dengan judul penerapan Smart Polberg Sistem Informasi Manajemen Aset, Inventaris dan Stok Opname di Politeknik Negeri Bengkalis yang disusun oleh Ibu Eva Yumami, Ibu Elvi Rahmi dan Ibu Wiwin Saputra atau Saputri Bapak Wiwin Saputra. Dan di sini juga bisa dilihat untuk terakreditasinya dia udah masuk ke Sinta 5 ya. Jadi cukup cukup apa namanya pas untuk kita review. Tahun publikasinya dia 2022 masuk ke Sintanya dia, tapi di sini ada volume 3-nya itu tahun 2023 September. Dan untuk di sini yang B-nya cari tahu dan jelaskan jurnal tersebut mencantum biaya aplikasi. Jika ya, berapa biaya aplikasinya? Di sini saya udah mencari tahu untuk biaya aplikasinya. Sorry. Nah, di sini ada biaya aplikasinya untuk Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara dengan Sinta 5, yaitu di sini artikel submission dia 0, tapi artikel publikasi dia 700, fast track review-nya dia 700. Jadi total dia harusnya totalnya jadi 1,1 juta 150 kurang lebih. Dan untuk berapa minimal skor plagiasi yang disyaratkan untuk publikasi di jurnal tersebut. Nah, untuk publikasi di jurnal tersebut di sini ada plagiarisme plagiarism check. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara JPKMN memiliki aturan sendiri tentang plagiarisme. Setiap penulisan yang telah mengirim jurnalnya memiliki kewajiban untuk memeriksa plagiarisme. Tingkat plagiarisme diperbolehkan tidak lebih dari 35%. Redaksi dan tim review berhak memberikan saran. Nah, ini dijelasin pokoknya intinya tidak boleh lebih dari 35% untuk jurnal pengabdian kepada masyarakat dan Nusantara. Untuk style citasi yang digunakan itu, nah di sini kita di daftar pustakanya bisa lihat bahwa pertama itu dia harus relevan, kedua minimal 80 terakhir, itu 10 tahun terakhir, minimal 80% premier, dan ini daftar pustakanya menggunakan style American Psychological Association atau APA dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi dia memakai style citasinya tuh APA atau American Psychological Association. Dan nomor 5, bandingkan artikel yang sudah Anda jelaskan dengan artikel yang Anda tulis. Bandingkan struktur isi, kualitas artikel yang dipilih dengan artikel Anda sendiri. Nah, pertama ini adalah artikel yang saya review tadi saya bilang, dan kedua ini adalah artikel saya. Saya belum lengkap semuanya sih untuk pembuatan artikel itunya. Eh, Seperti di sini dapat dilihat bahwa eh, hasil dan pembahasannya nggak ada. Ini belum belum dirapiin lagi sih. Menurut saya kalau dari struktur, saya dari sini kita masuk mungkin ke abstraknya dulu atau latar belakangnya dulu. Latar belakang abstraknya. Di sini saya menjelaskan bahwa saya studi kasus di mana dan menghadapi tiga masalah utama, yaitu manajemen aset di kesewaan. Pertama kesulitan, kedua itu dia ada kurangnya transportasi transaksi yang rawan kesalahan pendataan, dan ketiga miskomunikasi, takut antara miskomunikasi. Dan di sini saya menjelaskan permasalahan, saya menjelaskan tujuan penelitiannya ini, terus saya menjelaskan bahwa metodologi yang digunakannya itu apa, PLC, ujiannya, dan yang kedua tuh portalnya dia. Jadi menurut saya untuk latar belakang saya ini cukup jelas karena saya menjelaskan hampir semuanya yang minimal gitu alurnya. Dan yang kedua di latar belakangnya saya cukup sedikit ya, karena saya ada menjelaskan di sini menjelaskan kayak latar belakangnya tuh saya udah dibagi-bagi di bab satu tuh pendahuluannya dan pengenalan masalahnya. Di sini saya menjelaskan pengenalan masalahnya apaan,
Tinggal 8. Di sini juga saya ada tahap urgensinya. Di sini saya ada tahap ulasan penelitian terkait. Di sini ada tahapan, di sini ada tujuan penelitiannya. Di sini ada metode penelitiannya, itu tahapan penelitiannya apa, dijelasin. Nah, di sini ada kesimpulan. Nah, untuk yang ketiga di sini saya berarti cukup sampai di sini tujuan penelitian. Menurut saya untuk artikel saya sih sendiri, selain sitasi itu, selain saya di sini saya belum masukin apa sitasi apa-apa kecuali yang di sini. Sini sitasi untuk ulasan penelitian terkaitnya. Di sini saya masukin baru dikit, mungkin saya bisa tambahin lebih banyak lagi mungkin ya menurut saya pribadi saya. Dan untuk tapi selebihnya menurut saya semuanya cukup jelas untuk punya saya. eh, terus paling selain penulisannya karena masih ada beberapa yang mungkin harus dicek lagi sama cek lagi paling itu doang. Tapi untuk overallnya paling saya mungkin bisa diperbaikin dan diperbanyak lagi paling tentang itu. Dan paling itu saja sih untuk karena untuk kekurangan pada artikel Anda pasti pertama saya kurangnya sitasi, kedua saya masih ada beberapa yang typo, ketiga saya ini bisa dibilang ada beberapa yang harusnya nggak pakai, aduh karena saya nggak pakai akun saya sendiri jadi saya nggak bisa, ini saya akun saya sendiri deh. Ya paling itu saja sih dari saya, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih juga kepada Mbak Eva, Mbak Elvi dan Bapak atau Ibu Iwin ya. Hmm, Udah diberikan kesempatan untuk saya bisa review jurnal ini dan mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga sudah cukup terbantu karena dapat mereview jurnal tersebut dan saya mengetahui sedikit banyak tentang kekurangan dari jurnal saya, seperti mungkin typo atau mungkin eh, kurangnya eh, eh, kurangnya kurangnya sitasi gitu. Paling itu saja sih dari saya pribadi. Terima kasih.